saya bersedia diminta untuk menjadi kuasa hukum atau seperti disampaikan ke saya untuk membantu rakyat, bantu masyarakat yang menjadi korban. Bahasa, ucapan ataupun kata-kata yang memang sebenarnya mereka sebagai ustaz adalah amar ma'ruf nahi mungkar gitu, harus menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil gitu. Singapura yang tolak UAS, Yusril Ihza usul orang kriteria ini ditangkal masuk Indonesia. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengomentari kebijakan pemerintah Singapura menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke negara tersebut. Yusril menilai penjelasan yang dikemukakan Kementerian Dalam Negeri Singapura patut dihargai. Kemendagri Singapura sebelumnya menyebut UAS tidak diizinkan masuk karena berbagai ucapan UAS dalam ceramah-ceramah yang diberikannya sulit dimengerti dan diterima oleh pemerintah Singapura. Apapun juga alasan yang dikemukakan pemerintah Singapura patut dihargai. Negara itu berdaulat untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan warga negara lain masuk ke negaranya. Bahwa sebagian masyarakat Indonesia tidak dapat menerima alasan tersebut, itu juga harus dipahami karena sudut pandang yang berbeda. Tidak ada alasan hukum apapun yang dapat digunakan untuk melarang orang berbeda pendapat, ujar Yusril dalam keterangannya. Yusril menilai Indonesia dapat menarik hikmah dari kasus UAS ditolak masuk ke Singapura. Di antaranya, menjadi mengerti kekhawatiran pemerintah Singapura terhadap ucapan-ucapan seorang public figure seperti UAS. Sebuah negara, di zaman kemajuan teknologi informasi sekarang, yang mudah memantau ucapan-ucapan seorang public figure di negara lain dan menilai apakah ucapan-ucapan itu membawa manfaat atau mudarat bagi kepentingan nasional negara itu, ucapnya. Menurut Yusril, Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama. Ucapan-ucapan seorang public figure di luar negeri yang selalu mengompori agar wilayah tertentu memisahkan diri dari NKRI seharusnya dipantau dengan seksama. Bila perlu, orang seperti itu, walau alasannya akademis atau pseudo-akademis, juga ditangkal untuk masuk ke Indonesia, katanya. Yusril juga menyebut pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan penuh terhadap semua warga negara Indonesia yang melakukan pembelaan ketika diperlakukan secara tidak wajar di negara lain. Singapura sebut UAS penceramah radikal, Buhari Yusuf. Kami tidak terima, sakit hati umat Islam. Buhari Yusuf, anggota Komisi 8 DPR RI belum lama ini turut berbuka suara. Buhari Yusuf, anggota Komisi 8 DPR RI belum lama ini turut buka suara soal kasus pengusiran penceramah Ustadz Abdul Somad di Singapura. Dalam keterangannya, Buhari Yusuf menyayangkan cara pemerintah Singapura memulangkan penceramah Ustadz Abdul Somad. Ia menilai bahwa apa yang dilakukan Singapura kental nuansa Islamophobia. Ia juga menyebutkan bahwa penjelasan yang disampaikan oleh mereka terkait alasan penolakan UAS tidak disampaikan secara utuh dan bertentangan dengan fakta sebenarnya, sehingga persepsi yang terbentuk adalah pencekalan terhadap UAS sebagai bentuk ekspresi Islamophobia. Di sisi lain, anggota badan legislasi ini menduga penolakan UAS dilatar belakangi oleh motif politik karena posisi UAS yang tegas mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina terkait konflik di Palestina Israel. Sebaliknya, posisi Singapura sendiri adalah sekutu dekat Israel di Asia Tenggara yang hingga saat ini belum mengakui kemerdekaan Palestina. Politisi PKS ini juga bertanggapan bahwa yang dialami UAS tidak lepas dari pengaruh cap radikal yang kerap dialamatkan kepadanya oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di dalam negeri. Kendati cap tersebut berulang kali telah dibantahkan, kata dia, kejadian ini semestinya menjadi motivasi bagi pemerintah untuk segera menyusun produk hukum yang memberikan perlindungan bagi tokoh agama dari segala bentuk fitnah keji, ancaman, bahkan serangan fisik dan psikis yang dilancarkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Ketua DPP PKS ini mendorong pemerintah Indonesia membela harga diri warga negaranya yang dilecehkan dengan menyampaikan protes dan menuntut permintaan maaf pemerintah Singapura atas pandangan negatifnya terhadap UAS. Kami menghargai sikap mereka untuk menolak, akan tetapi kami tidak bisa menerima pernyataan mereka yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sehingga menyakiti hati umat Islam. Sebab itu, kami meminta pernyataan itu segera dicabut, pungkasnya. UAS ditolak masuk Singapura, Mahfud MD tegaskan Indonesia tidak boleh ikut campur. Penolakan Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad yang masuk ke negaranya mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dia menegaskan, Indonesia tidak bisa ikut campur kedaulatan negara lain. Itu kan kebijakan, hukum yang berlaku di Singapura, karena kedaulatan negara ini
Kita tidak boleh ikut campur, kata Mahfud usai menghadiri Simposium Nasional Hukum Tata Negara di Nusa Dua Bali. Menurutnya, setiap negara punya kedaulatan hukum di wilayah teritorial sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, hukum internasional berlaku asas teritorial. Mahfud menyebut sejauh ini belum menerima informasi resmi dari pemerintah Singapura terkait tindakan kepada UAS, sehingga dia belum tahu persis masalah yang menimpa Ustadz Kondang itu. Karena itu, pemerintah Indonesia tidak akan mencampuri urusan hukum Singapura sebelum tahu persis kasus yang menimpa UAS. Kita akan melihat perkembangan sambil mencari tahu masalahnya, kata Mahfud. Dia menambahkan, upaya yang mungkin bisa dilakukan dalam kasus UAS adalah diplomasi. Mungkin langkahnya bukan keutuhan hukum, mungkin diplomasi barangkali, ujarnya. Singapura sebut UAS pencerma ekstrim. Mahfud MD, kita cari tahu melalui jalur diplomatik. Penceramah kondang Ustadz Abdul Somad ditolak saat masuk ke Singapura. Hal itu pun mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, dirinya akan mencari tahu alasan apa Singapura menyebut UAS sebagai pencerma ekstrim. Masalah tersebut akan diselesaikan melalui jalur diplomatik. Nanti kita cari tahu masalah itu melalui jalur diplomatik. Kita tak tahu hukum yang berlaku di Singapura tentang masuknya pengunjung atau turis dari luar negara ke negara singa itu, ujar Mahfud. Mahfud menjelaskan, pemerintah Indonesia sama sekali tidak bisa ikut campur penerapan hukum Singapura. Begitu pula sebaliknya. Salah satunya contoh, pada 2015, Indonesia pernah menolak hukum Singapura tentang anti-HES atau asap yang hendak menangkap pelaku pembakaran hutan. Waktu itu ada isu bahwa pembakar hutan Indonesia akan ditangkap oleh aparat hukum Singapura karena asap kebakaran hutan di Riau telah mengirim asap yang membahayakan keselamatan rakyat Singapura. Kita tolak mentah-mentah UU itu dan tegas tidak mengizinkan Singapura memburu pembakar hutan di wilayah kita. Kita bilang akan kita tangani dan adili sendiri, ucapnya. Lebih jauh dikatakan, sejak 2016 silam, sudah tidak ada lagi ketegangan antara Indonesia dengan Singapura ikhwal persoalan kebakaran hutan dan lahan. Mahfud menegaskan, setiap hal memiliki kedaulatannya masing-masing, sehingga tak boleh ada intervensi dari siapapun. Menurutnya, persoalan UAS di Singapura akan diselesaikan. Setiap negara punya kedaulatan hukumnya sendiri-sendiri berdasarkan asas teritorialitas. Tapi secara diplomatik akan kita jernihkan masalah ini, ujarnya. Sebelumnya, pemerintah Singapura menjelaskan alasan menolak masuknya Ustadz Abdul Somad. Melalui Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan UAS ditolak karena materi ceramahnya yang dinilai ekstrim. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan perpecahan yang tidak bisa diterima masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Bunyi pernyataan MHA dalam persyaratan yang dirilis Selasa 17 Mei 2022.